fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ayat yang lalu antara lain kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat termasuk iblis yang hadir di situ untuk sujud memuliakan, menghormati Adam alaihissalam, dan itu perintah. Mestinya perintah Allah itu dilaksanakan tanpa memantah, tanpa menentang apapun yang Allah perintahkan. Yang kedua, iblis itu enggan dan menyombongkan diri karena faktor dengki, merasa lebih. Salah satu sebab kebangkangan atau kedaratan adalah karena kita memandang dan merasa iri kepada orang lain. Yang ketiga, sombong dan kesombongan adalah suatu sifat yang sangat benci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak kesombongan adalah menolak, menentang kebenaran. Allah siapkan neraka spesial namanya Jahannam untuk orang-orang yang sombong. Lalu Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau disuruh tinggal menetap di dalam jannah. Uskun. Kata-kata uskun itu tinggal agak lama tapi tidak selama-lamanya. Namanya sakat. Tinggal yang lama kita tinggal di situ namanya sakat atau maskat. Jadi tinggallah untuk waktu sekian lama tapi tidak selama-lamanya. Uskun. Dia berkata kami, ya Adam uskun anta. Tinggallah engkau. Anta yang kedua itu sebagai penguat takkid. Wa zaujuka al-jannah. Dan juga istrimu di jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kita garis bawahi ujung ayat 35. Karena kita menyebut kaji kan. Fatakuna minaz zalimin. Maka takuna. Maka adalah nanti akibatnya. Kamu atau kalian berdua, Adam dan istri, jika melanggar larangan, minaz zalimin, termasuk orang zalim. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau tidak salah, ayat ini tertinggal kemarin. Belum tamat. Kata-kata la itu kan larangan itu, nahi lah. Larangan yang diarahkan ditujukan kepada Nabi Adam. Istri beliau juga la taqraba. Faedah yang kita ambil, jangankan untuk memakan, mendekati saja jangan, berarti memang betul-betul jauhin. Kalimat kalau sudah begitu, berarti segala macam hal yang akan mengantarkan orang untuk melanggar, dijauhi. Misalnya, la taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Bukan hanya berzina, mendekati arah zina pun harus dijauhi.
dan segala macam asbab-asbab yang menyebabkan terjadinya berzina juga harus dijauhi, jangan dekat. Juga begini, la taqraba, jangankan menyentuh, apalagi memakan, dekat-dekat saja jangan. Karena orang kalau sudah dekat-dekat ke arena atau di pinggir saja, lama-lama bisa masuk. Orang kalau berdiri di pinggir, lama-lama bisa jatuh. La taqraba. Hadis syajarah, pohon ini, tanpa disebutkan pohonnya. Walaupun para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka menjelaskan juga pohonnya. Tapi menamainya dengan pohon khuldi itu tidak benar. Karena yang memberi nama itu adalah iblis. Ketika iblis membujuk, merayu, menggoda Adam, diberi namalah oleh sang iblis Syajaratul Khuldi. Artinya kalau engkau makan ini, engkau akan kekal. Khuldi kan kekal. Kekal, Syajaratul Khuldi. Tapi Allah tidak menerangkan pohon apa. Yang jelas bukan pohonnya, tapi adalah larangan. Harus kita sadari perintah dan larangan dan perintah itu adalah semata-mata ujian. Ujian kepatuhan, ujian ketaatan. Apanya yang dilarang terserah, apa yang disuruh terserah, yang penting ketaatan. Kalau larangan Allah dilanggar, siapapun yang melanggar Allah, dia termasuk orang zalim. Maka jadilah yang dimaksud zalim salah satunya adalah melanggar larangan, tidak mentaati aturan, perintah tidak dilaksanakan, larangan dikerjakan, aturan tidak ditaati, zalim. Itu makanya dalam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan juga sudah, zalim itu kan dibagi tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri, dan zalim kepada sesama. Zalim kepada Allah puncaknya syirik dan pelanggaran lainnya, dosa lainnya. Kalau zalim kepada sesama sudah jelas melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, termasuk ucapan dan perkataan yang menyebabkan orang teraniaya, terganggu, tersakiti. Kalau zalim kepada diri jelas melakukan apa saja yang berakibat kepada diri sendiri. Nah, syirik adalah puncak kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Nah, zalim di sini bukan syirik, tapi zalim adalah lantaran melanggar larangan Allah. Kita tidak akan menjelaskan dalam kajian singkat ini setentangan buahnya, karena banyak pula dongeng buahnya nih, banyak buah. Salah satu dongeng yang tidak boleh percaya, Nabi Adam memakan tinggal di leher jadi jakun. Berarti sebelum itu tidak ada jakun Nabi Adam. Jadi cerita-cerita aneh-aneh itu sebaiknya jangan dipercaya sebelum kita dapat keterangan yang jelas pasti. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada ayat yang pagi ini. Fa'azallahumash syaitanu anha. Azalla, zallal. Biasanya terpakai, biasanya tak pakai. Nanta gelincir itu kaki meleset. Berjalan, terpleset. Terjatuh. Tidak sengaja. Tapi kalau sudah azalla, itu ada penyebabnya, bukan kita, yang lain menggelincirkan. Kita berjalan lalu kita
digelincirkan. Nabi SAW setiap beliau keluar rumah, setelah beliau memandang ke arah langit, salah satu doa yang beliau baca itu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat dan disesatkan, daripada tergelincir dan atau digelincirkan. Syaitan di atas iblis. Ila iblis. Di sini setan. Apa bedanya? Fazallahum menggelincirkan huma akan keduanya, itu Adam dan Hawa, syaitan. Sebelum kita sedikit mempelajari azallah, kita kaji setannya. Secara bahasa setan telah kita jelaskan tempo hari, tapi kita ulang. Secara bahasa salah satu arti setan itu adalah maknanya jauh. Sumya syaitan dinamakan setan itu syaitan li bu'dihi anil haq, lantaran jauh daripada yang hak. Wa tamarrudihi, menentang, membangkang kepada yang hak. Sekaligus menjauhkan orang lain daripada yang hak dan menghambat, menghalangi, merintangi jalan yang hak. Namanya setan. Jauh daripada yang hak, satu, menentang yang hak, menjauhkan dari yang hak, menghambat, menghalangi yang hak itu sendiri. 4. Kalau ada kita terkait itu, namanya kalau kita kasih pangkat, misalnya namanya si Buyung. Buyung SY, setan. Menentang, jauh daripada yang benar, menentang yang benar, menjauhkan dari yang benar, menghalangi kebenaran. Ya, setan. Berjalan kita di jalan yang benar, digelincirkannya, disesatkannya, disimpangkannya, dialihkannya dengan berbagai macam tipu muslihat, namanya azal, menggelincirkan daripada jalan azal. Nabi Adam alaihissalam diperingatkan oleh Allah, makalah semuanya, kan? Makalah semuanya, tidak ada larangan. Di ayat di atas, kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kula itu kan makan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Berkata kami, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau dan istri engkau di jannah ini, dan kula, makalah, kalian berdua makalah, kamu berdua makalah minha, daripadanya apa saja yang ada di surga ini, berupa buah-buahan dan seterusnya. Ragadan itu secara bahasa artinya ragad, hidup yang sejahtera dengan kelapangan rezeki. Jadi ketika orang hidupnya sejahtera, rezekinya lapang, dia sudah dapat ragad namanya. Jadi bersenang-senanglah, berpuas-puaslah, bernikmat-nikmatlah, ya ragadah. Kula makallah, wahai Adam dan Hawa, ragadat, bersenang-senang, berpuas-puas. Haitsu syi'tuma, haitsu, mana saja. Ayat ke-35.
syi'tuma, yang kalian inginkan keduanya silakan, tidak ada. Cuma satu, kan satu kan? Satu ini jangan lakukan, jangan dekati pun. Di situlah si setan itu bermain. Salah satu cara setan adalah tazyin. Tazyin, ta, zai, ya, nun, tazyin. Apa itu? Menghiaskan yang buruk jadi baik, yang batil menjadi hak, yang salah jadi benar. Dihiaskannya dengan cara bujuk rayu, tipu muslihat dan perdayaan. Sehingga bernama setan itu garur. Garur. Gain, ra, waw, ra, garur. Si penipu ulung, si pendaya lihai. Kalau gurur, terperdaya, tertipu. Kalau garur, ahlinya. Ahlinya garur. Setan itu ahli dengan cara menghias-hiaskan segala macam bentuk kebatilan menjadi hak. Kalau bahasa orangnya ahli rekayasa, ahli siasat dan strategi. Ya seperti Sambalado itulah. Siasat. Saya tidak ada bilang itu. Saya Sambalada. Di situ dia azalla, setan itu azalla ayat ke-36 menggelincirkan, itu memperdayaannya. Kalau secara bahasa menggelincirkan orang dijalankan, dipelesetkan, tapi terpakai untuk menipu, memperdaya. Kenapa namanya setan tadi iblis? Nih, jika dia sudah menjauhkan orang daripada kebenaran, bukan hanya dia saja yang sesat, yang salah, yang bangkang, yang neraka, yang menentang, yang sombong, tapi dia sudah melibatkan orang lain. Bernama dia setan. Sehingga tidak disebut iblis lagi di sini. Fa'azallahuma iblis, tidak begitu. Syaitan. Karena setanlah yang seperti itu. Iblis itu dia, iblis aba wastakbara. Membangkang, menentang, durhaka, sombong, angkuh, merasa itu iblis. Tapi kalau sudah apa? Mengajak, membawa, memanggil, menyeru yang lain, ada. Kedua-duanya kadang-kadang kita pecik. Tapi setan bangkit iblis. Kedua-duanya. Itu pecik kadang-kadang. Itu pecik kedua-duanya. Tapi setan mereka bangkit iblis mereka. Cayangnya. Ayalah, berarti dua yang pecik. Dua sifat. Orang itu juga iblis setan. Itu rahasia pemakaiannya. Ini fa'azallahuma. Melincirkan kedua-duanya ada nafas syaitan. Dan kira-kira lah nyambung kan? Lah. Nah. Anha. Kata-kata anha. Darinya. Di situ ada terjemahan beliau-beliau. Di situ ayat ke-36 memperagakan keduanya darinya surga. Jadi ha itu marja' damirnya kepada jannah. Nya itu kembali kepada jannah. Sebagian ulama bukan mengembalikan kepada jannah, tapi kepada syajarah. Syajarah. Jadi anha anis syajarah. Yang pertama memahami anil jannah. Memperdaya, menipu, menyesatkan, menggelincir, membujuk, rayulah syaitan Nabi Adam dan Hawa daripadanya surga. Sehingga keluar dari surga. Kalau yang kedua anha, darinya
pohon. Darinya pohon itu. Kedua-duanya terpakai dan tercantum dalam kitab tafsir. Boleh saja kedua-duanya. Jadi kalau kita ambil yang pertama, maka menggelincirkan, menipu, memperdaya. Nabi Adam dan Hawa ditipu, diperdaya oleh syaitan daripada segala macam kenikmatan surga, dari surga. Atau yang kedua, daripadanya pohon itu diperdayanya semula larangan menjadi tidak larangan. Jadi setan itu betul-betul piawai. Semula Allah larang ini. Jelas larangannya itu. Satu cuma larang. Jadi tidak perlu dihafal larangan. Cuma di situ cuma satu larangan. Jelas larangan satu. Tetapi si setan ini begitu dia. Larangan itu berubah menjadi tidak larangan. Yang haram berubah menjadi halal. Tidak boleh menjadi boleh. Akhirnya Nabi Adam, tentu ya banyak hikmahnya. Hikmahnya banyak. Terlalu banyak hikmahnya. Cuma yang kita ambil kan di sini, jangan bermain dengan setan, itu masalah. Sekali-kali jangan bermain dengan setan. Karena nenek moyang kita tidak sebanyak di dunia ini larangan. Kan tidak sebanyak di dunia larangan. Di dunia banyak larangan. Sepanjang jalan itu banyak sih problemnya. Satu cuma larangan. Setan berhasil. Dibayangkan kan jelas. Jangan dekati pohon ini. Satu itu saja. Selebihnya kula minha ragadan haitsu syi. Makanlah. Nikmatilah, berpuas-puaslah. Berenak-enaklah, bernikmat-nikmatlah wahai Adam dan Hawa. Di sini cuma yang satu ini, yang satu itu pula yang diperdaya oleh setan. Azallama syaitan wa anna, daripada pohon itu bisa. Kalau saya memahami kedua-duanya, akibat Nabi Adam berhasil dibujuk, dirayu, digoda oleh setan daripadanya pohon yang larang itu, sehingga dia tersingkir darinya surga, keluar dari surga. Jadi titik tekannya hati-hati dengan setan. Yang empat tadi, jauh, menentang, menjauhkan, menghalang, menghambat. Terpakai setan. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka akhrajahuma, mimma kana fi. Kita baca terjemah sini. Sehingga keduanya, kok terjemah baca kah? Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Akhrajahuma mimma kana. Apa kata ulama menjelaskan akhraja? Langsung saya baca di sini. Kalau akhraja, kalimatnya mengeluarkan. Kharaja keluar. Menjadi khuruj. Kalau akhraja, mengeluarkan. Nanti ikhraj. Akhraja mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Kan siapa yang mengeluarkan? Setan tidak bisa mengeluarkan dari jannah. Maka Allah mengeluarkan huma
kedua-duanya. Mimma dari apa yang dari apa yang mereka peroleh di surga itu semuanya. Yang ada sebelumnya kedua-duanya fihi padanya, yaitu pada nikmat. Maka oleh sebab lantaran itu Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari mimma kana fi, dari berbagai macam kenikmatan. Mimma daripada ma itu nikmat, dari segala macam nikmat yang adalah kedua-duanya berada dalam nikmat itu, berada dalam kesenangan itu, dikeluarkan oleh Allah. Kalau kata para ulama, itu hanyalah penyebab sama yang caro. Saya semula kan Nabi Adam kan memang untuk di bumi je menjadi khalifah, cuman carunya. Sekaligus isyarat bahwa dua makhluk anak-anak cucunya nanti akan terus bermusuhan. Itu maka diperingatkan, ba'dukum li ba'din adu nanti. Jadi kalau kita kembali ke awal, fa akhrajahuma, maka mengeluarkan akan kedua-duanya. Mimma dari apa yang mereka nikmati, ya, daripada kesenangannya mereka menikmati yang ada padanya. Wa qulna ihbitu, dan berkata kami ihbitu hubutu turun dari tempat yang tinggi. Tapi hati-hati jangan terjebak dengan pemahaman salah satu kaum. Nabi Adam itu di dunia ini juga dulu, di suatu tempat. Tempatnya sangat indah, tempat ketinggian. Di tempat itu ada aneka macam kesenangan-kesenangan di dunia. Lalu dia diusir turun dari sana ke daratan rendah. Pemahaman seperti itu banyak sekali ulama-ulama yang menolak, tidak benar. Karena jannah yang maksud memang jannah yang akan ditempati nanti di akhirat, bukan jannah dalam artian kebun di dunia. Karena jannah itu kan kebun, jannah kebun. Jadi menurut pemahaman ini, Nabi Adam dan Hawa di dunia, di bumi, cuma di suatu tempat yang sangat indah. Mereka diusir di sana. Sebab menurut beliau yang surga betul belum dicipta, belum dibuat. Atau surga itu tidak layak, belum ada sekarang. Sebab orang masuk surga nanti macam-macam lah. Cuman diingatkan kita oleh para ulama-ulama tafsir yang ahli di bidangnya, hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Maka kecenderungan kita memahami jannah itu memang jannah yang telah Allah persiapkan. Nah, ihbitu, kalian turun keluar. Turun itu bukan berarti dia di tempat yang tinggi. Turun bermakna keluar dari kenikmatan, kesenangan-kesenangan ke tempat yang mutunya rendah. Tidak pernah dunia. Dunia itu asal katanya dana. Jadi dani, rendah, hina. Dunia dikatakan dunia karena rendah mutunya, hina tempatnya. Nah, itulah dunia. Makanya diperingatkan kepada kita, dunia kok menipu, memperdaya. Dunia kesenangannya sementara dan segala macam. Karena dunia, hati dunia itu rendah atau hina dina, tempat dunia.
maka beralih daripada posisi yang bagus kepada yang rendah, yang tidak bagus turun. Kalau bahasa orang keturnya dimutasi. Kalau bahasa kerennya dipustakakan. Dipustakakan. Ya Pak Guru, dipustakakan. Dipustakakan. Nah, kalau bahasa beliau-beliau dinonjobkan. Jadi tidak harus kita pahami turun itu. Enggak. Banyak ulama memahami bahwa ihbitu turun ke bumi bisa artinya hakiki, bisa juga artinya majazi. Tapi kedua-duanya ya. Surga itu aliyah, fi jannatin aliyah. Mutunya, kenikmatannya, kelezatannya dan segala macam. Bahkan kemarin kita menyampaikan bahwa barang-barang surga yang paling ringan sekalipun lebih baik, lebih indah daripada dunia dengan segala macam isinya. Itu dalam hadis sahih. Laqabu qausain. Jadi lagi beri. Hai, para sunnah, para sunnah Nabi, panahkan sunnah Nabi kata orang. Tampek pacik kah? Disko ujung suku tali. Nah, jarak tampek pacik yo tali palapen tu. Apa namanya tali bu? Jarak itu. Lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada saja yang disinari oleh matahari di dunia. Begitu punya hadis. Saja yang bisa dijangkau oleh sinar matahari di dunia. Ketika matahari terbit di timur menuju arah barat, maka jarak antara busur panah itu yang ada di surga lebih indah daripada dunia dengan segala macam isinya. Berarti memang mutunya tinggi, kenikmatannya luar biasa, kelezatannya tidak bisa dikhayal. Dunia, inilah dunia. Itu turun dalam makna itu ya, turun daripada kenikmatan tertinggi kepada kehidupan yang seperti ini, di mana Nabi Adam tidak pernah ke sawah ke parak masa gitu, harus banting tulang lah. Ihbitu, turunlah kalian. Karena ihbitu juga dipakai oleh Nabi Musa dulu kepada Bani Israel. Banyak cincong. Ihbitu Misra. Pergi kalian balik ke kota lah. Atau balik ke Mesir. Jadi budak balik. Banyak cincongnya kalian. Ihbitu juga. Nah, di sini ihbitu dalam arti kata ya kalian keluar dari surga ini. Ihbitu Misra. Kemudian diperingatkan ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Karena hari sudah hampir ini hilang apa saya tadi. Hilang atau tanda. Ihbitu ba'dukum, sebagian kamu, li ba'din, bagi sebagian lain. Siapa tu ba'dukum? Sebagian kamu, itu Adam beserta anak cucunya. Iblis setan dengan anak cucu dan anak buahnya akan terus bermusuhan kalian. Itu ketetapannya. Dan Allah sudah peringatkan, hati-hati dengan musuh kalian ini. Innahum lakum adu. Berkali-kali diperingatkan, hati-hati. Karena sudah dijelaskan semenjak Nabi Adam, Hawa dan Iblis diusir. Nanti akan kita sebutkan ada waktu itu nanti penciptaan Hawa, berapa kali diusir. Yang jelas intinya, ba'dukum, sebagian kamu,
li ba'din, bagi sebagiannya lainnya adalah musuh. Musuh kalian. Dan permusuhan itu langgeng terus sampai tutup berakhirnya dunia. Bermula Nabi Adam, Hawa, Iblis. Iblis pun kawin dengan bangsanya sendiri. Siapa bangsa Iblis? Jin. Iblis kawin dengan jin. Karena Iblis itu jin. Wa kana minal jinni. Iblis itu termasuk golongan jin dalam surat Kahfi. Jin dia. Nah, tadi. Iblis jin. Maka Iblis itu kawin dengan bangsanya sendiri. Bangsa jin. Dari perkawinan itu lahirlah anak-anak. Anak-anak Iblis. Tapi anaknya tidak Iblis namanya. Masa Iblis namanya? Iblis itu kan pangkat. Iblis itu gila. Anak Ratu Elizabeth kan tidak Elizabeth anaknya. Anaknya William. Apa namanya? Charles. Charles namanya. Iblis kawin dengan jin, maka beranak. Terkenal anaknya 5. Sampai-sampai ada yang mengasih nama yang 5 ini. Di dunia singgasananya di atas air. Semua jin-jin pembangkang, semua jin-jin pendurhaka itu semuanya anak buahnya. Bukan anaknya, anak buahnya. Bernamalah syayatin, setan-setan. Dan semua manusia yang bangkang neraka juga anak buahnya, tanpa sadar. Tanpa sadar. Dan para penyembah-penyembah setan dari golongan-golongan ilmu black hitam itu anak buah karena menyembah setan. Nah, kedua ini Nabi Adam, Hawa dan ke bawah, Iblis anaknya, cucunya dan anggotanya ke bawah, ba'dukum sebagian kamu, li ba'din bagi sebagian lain musuh. Terakhir, karena hari sudah siang kadang, walakum fil ardi mustaqarrun, dan untukmu atau bagi kamu semua, lebih-lebih kepada Nabi Adam, mana tadi? Hilang punya saya. Bagi Adam, terutama Nabi Adam, bagi kamu di muka bumi itu mustaqar. Ana mustaqar, tempat tinggal dan tempat bermukim. Mustaqar, tempat tinggal, tempat bermukim. Wa mata kesenangan sampai batas waktu 2. 2 ini kita garis bawahi agak seminit lebih. Lakum, bagi kamu di bumi tempat tinggal, mustaqarrun, tempat tinggal, tempat bermukim dan tempat menetap. Yang kedua ada situ mata. Mata kesenangan tapi tidak lama. Itu yang mata. Saja yang kita dapat di dunia ko mata, sifatnya tidak lama. Kecil orang Minang mujuannya sepanjang hari. Malang sakit mata. Karena sebentar habis. Yang kita nikmati ko tiba di Malangnya habis, terpanggang habis dolanya. Mata kesenangan tidak lama. Bertamattu' bersenang-senang sementara. Tiba di haji, namanya haji tamattu'. Haji tamattu', hajinya tidak lama tu. Sesudah umrah, santai-santai sebentar, agak sekian balik hari baru haji. Bernama haji tamattu'. Dahulu umrah, dari perlu haji, setelah umrah kita ada jeda. Jeda itu bertamattu' lah. Santai-santai dulu, senang-senang. Jadi mata ada kesenangan di dunia ini sampai batas. Berarti kedua-duanya
bagi kalian ayah Adam dan Hawa dan anak cucu tinggal di bumi itu, mustaqarrun, tinggal menetap bermukim, dan ada kesenangan sampai batas. Ada batas waktu. Batas waktu terdekat adalah mati. Dan batas waktu yang paling sering adalah segalanya yang kita pakai ini pasti ada batas waktu. Tidak mati dah. Yang kita pakai nikmat-nikmat itu ada batas. Telefonnya sampai batas waktu. Hilang, cair, hancur. Mari sesama lado itu lah sampai hinnya. Lah sampai ke ilahinnya. Matanya lah sampai ke ilahin. Tidak ilahi itu, ilahin. Sampai batas, mana lah habis. Tak padeh ladonya lah. Datang ko sanginyi ni dikacau lado no. Ini tak sama lado lah, tak sama padeh lah. Situ hin sampai hin. Masing-masing kita juga ada hin, ilahin. Mata kita juga ada ilahin. Apapun yang kita pakai kini kita nikmati, kita boleh ilahin, ada batas waktu. Maka jadilah kaji kita pagi kita ada 5 poin yang kita garis bawah. Pertama syaitan. Yang kedua, penggelinciran setan, itu dihiaskannya yang jelek menjadi baik, yang batil menjadi hak, dan seterusnya. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam, istri beliau, dikeluarkan dari jannah. Jannah maksud sebenarnya jannah, surga. Dan selanjutnya dikasih apa-apa? Permusuhan abadi. Antara dua golongan itu, Nabi Adam dan keturunan, iblis dengan anak buah. Kemudian yang terakhir, bumi ko tampe kita mustaqarrun, dan di situ ada mata, cuman sampai mata. Jangan lupa. 5 itu kaji kita seperti ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا